Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, setelah tertinggal pelajaran tafsir kita satu kali pertemuan karena kegiatan FTI. Sekarang kita lanjutkan lagi mulai dari surat Al-Baqarah ayat 265. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم ومثل الذين ينفقون أموالهم dan perumpamaan. Kalau ada kata-kata masal, kata-kata masal itu menunjukkan ayat ini dalam gaya bahasanya tasbih tamsil. Allah membuat perumpamaan yang banyak di dalam ayat ini. Sama dengan surah Al-Baqarah yang lain, masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. Sama tuh. Nah, di sini masalul ladzina yunfiquna amwalahum. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya. Jadi yunfiquna itu kita artikan membelanjakan atau boleh juga menggunakan. Membelanjakan harta atau menggunakan harta sama saja. Orang-orang yang membelanjakan hartanya ibtigha'a mardatillah, karena mencari keridhaan Allah. Jadi dibelanjakan hartanya, digunakan hartanya untuk mencari keridhaan Allah. Dulu sudah kita katakan keridhaan Allah itu bisa saja untuk kegiatan fisabilillah, untuk biaya perang melawan musuh-musuh Allah. Kita pakai harta kita gunakan harta kita. Atau untuk membuat lembaga-lembaga sosial, membuat masjid, membuat musala, membuat rumah tahfiz, rumah Quran, pondok pesantren, dan kegiatan-kegiatan agama lainnya yang bermanfaat untuk orang Islam. Itu juga namanya mencari keridhaan Allah. Atau kita gunakan uang kita untuk membantu para du'afa, orang-orang yang miskin, fakir miskin. Itu juga namanya mardotillah, diredoi oleh Allah, disukai oleh Allah.
Kemudian watasbita min anfusihim untuk menguatkan pendirian mereka. Tasbita, ya, untuk menguatkan hati supaya tidak goyang lagi. Imannya sudah kuat. Lalu ditunjukkannya kekuatan imannya itu dengan mempergunakan harta untuk mencari keredaan Allah. Dibuat perumpamaan oleh Allah, orang yang seperti itu bagaimana? Itu kama sali jannatin birahwatin asaba awabil. Itu tahapannya seperti membuat kebun yang terletak di dataran tinggi. Rabwah itu artinya dataran tinggi. Dibuatnya kebun di dataran tinggi. Kalau dibuat kebun di dataran tinggi, asabah wabilun, nanti ia akan dicurah, akan ditimpa oleh hujan lebat. Kalau kebunnya subur, tanahnya subur, bibitnya bagus, disiram oleh air hujan yang lebat, fa'atat ukulaha bi'fain, maka dia akan mendatangkan makanannya, artinya buah-buahannya itu berlipat ganda. Jadi hasilnya nanti akan berlipat ganda. Buminya subur karena selalu disiram oleh hujan lebat. Tanahnya bagus itu ditanam, bibitnya pun unggul. Itu akan menghasilkan buah yang berlipat ganda. Apa saja yang ditanam, buah rambutan, durian, mangga, jeruk, apa saja yang ditanam akan menghasilkan buah yang berlipat ganda. Fa illam yusibha wabilun faqallu, seandainya tidak ditimpa oleh hujan lebat tidak turun, fatal. Kalau itu artinya maka hujan gerimis pun sudah cukup untuk menyiraminya. Karena di dataran tinggi itu kalau tidak ada hujan lebat, hujan gerimis pasti ada. Itu maksudnya. Dan hujan gerimis itu pun sudah cukup untuk menyirami tumbuh-tumbuhan yang di dataran tinggi. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah dengan apa yang kamu kerjakan maha melihat. Jadi Allah itu maha melihat, nanti akan dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang dilihat. Kalau orang itu betul-betul mencari keridaan Allah, dia menyumbangkan hartanya, mempergunakan hartanya untuk mencari keridaan Allah, untuk memperkuat pendiriannya dalam keimanan, itu pasti akan dilipat gandakan oleh Allah hasilnya, seperti tanam-tanaman tadi. Aw yawaddu ahadukum an takuna lahu jannah, atau ada yang menginginkan salah seorang kamu supaya dia mempunyai jannah, mempunyai kebun, mempunyai taman, min nakhil wa a'jabin, dari korma dan anggur. Ada di antara kamu, kata Allah, yang ingin punya kebun korma, kebun anggur. Kemudian tajri min tahtihal anhar,
mengalir di tengah-tengah kebun kurma dan kebun anggur tadi, mengalirlah sungai-sungai, banyak sungai. Sungai-sungainya itu ada yang jernih, ada seperti air susu, ada seperti khamar dan madu, jadi macam-macam lah. Di tengah-tengah kebun itu mengalir sungai, menambah keindahan suasana di dalam kebun itu. Tentu ada orang yang menginginkan seperti itu. Setiap orang berkebun itu yang dicarinya harus ada air mengalir. Itu menunjukkan kecenderungan manusia, dan itu diberikan contoh pada Allah. Lahu fiha min kulli samarah. Lahu artinya dia akan mendapat, dia akan memiliki pada kebun itu min kulli samarah, akan mendapat segala macam buah-buahan, banyak macam buah-buahan, mulai dari kurma, anggur, mangga, jeruk, rambutan, durian. Pokoknya kebun itu kata Allah memiliki banyak buah-buahan. Nah, setelah banyak buah-buahan subur, telah panen dan menghasilkan. Setelah menghasilkan dapat mengumpulkan uang banyak. Dan awal asabahul kibar, dan dia ditimpa oleh usia tua. Jadi dia sudah tua, pemiliknya sudah tua, sedangkan kebunnya sudah menghasilkan buah yang banyak, sudah produktif ya. Nah, sayangnya dia telah tua. Walahu zurriyatun apa, dan lahu dia memiliki anak cucu yang masih lemah. Anak cucunya masih kecil-kecil, belum bisa berusaha, belum bisa bertani, dan belum bisa mengolah kebun, masih kecil-kecil. Sedangkan pemilik kebun ini sudah tua. Nah, ketika itu apa yang terjadi? Fa'asabaha i'sar. Kebun itu ditimpa oleh i'sar. I'sar itu artinya angin kencang. Datanglah angin kencang, angin yang sangat kuat, angin puting beliung. Fihi narun, pada angin itu juga mengandung api, nar. Jadi angin itu sangat panas. Begitu dia melanda kebun tadi, fahtarakat, maka terbakarlah kebunnya. Kebun yang banyak buah-buahannya tadi, ada anggur, ada kurma, dan macam-macam buah yang sudah menghasilkan uang, terbakar kebun itu. Nah, digambarkan terbakarlah kebun yang diharapkan untuk anak cucunya tadi, karena anak cucunya masih kecil-kecil. Kadzalika yubayyinullahu lakum. Seperti itulah Allah menjelaskan kepada kamu al-ayati, tanda-tanda kekuasaannya. La'allakum tatafakkarun. Mudah-mudahan kamu merenungkan, memikirkannya. Jadi apa maksudnya ayat yang dua ini? Ayat yang pertama tadi
diumpamakan oleh Allah seorang mukmin, orang yang beriman kuat, lalu dia punya uang, diinfakkannya pada jalan Allah untuk mencari keredaan Allah dan untuk memperkuat imannya. Nah, itu seperti kebun yang ada di dataran tinggi, disiram hujan lebat, subur dia menghasilkan buah yang berlipat ganda. Walaupun tidak ada hujan lebat, hujan gerimis pun tetap ada, yang menyebabkan tanaman itu tetap segar, tetap subur. Nah, jadi dia tetap menghasilkan. Ini perumpamaan tasbihnya apa ini? Perumpamaan ini nanti di akhirat orang yang beriman itu buah amalnya itu tetap akan dinikmatinya dan tidak akan habis-habisnya. Dia akan hidup kekal di dalam surga. Buah amalnya, buah belajar Al-Qur'annya itu akan tetap. Tidak ada gangguan. Karena apa? Karena tujuannya mencari keridhaan Allah. Nah, ini tetap akan bermanfaat bagi kita di akhirat nanti. Itu maksudnya. Nah, belanjakanlah harta tadi untuk mencari keridhaan Allah. Tidak akan pernah terganggu dan kita tidak akan pernah kecewa di akhirat. Nah, ayat berikutnya ada orang yang menginginkan dapat kebun kurma, ada kebun anggur, mengalir airnya, sungai di tengah-tengahnya cukup indah dan buah-buahannya pun banyak menghasilkan. Tetapi setelah dia tua, kebun yang dibangga-banggakan itu terbakar, ditiup oleh angin yang mengandung api. Habislah, musnahlah. Sedangkan anak cucu yang mengharapkan untuk kehidupannya tidak bisa menikmati lagi karena sudah terbakar. Nah, ini maksudnya di akhirat nanti. Ini bentuk amal orang kafir. Dia mencari menghabiskan uangnya itu untuk berusaha, bukan untuk mencari keridhaan Allah, tapi untuk membangga-banggakan hartanya, kekayaannya kepada orang lain. Karena dia tidak percaya hari akhirat itu akan terjadi. Nah, jadi di akhirat nanti apa saja yang dikerjakan, walaupun amalnya itu bagus, dibantunya kita untuk membangun masjid oleh orang kafir, dibangunnya untuk membantu pondok pesantren, banyak pahalanya. Untuk barat kebun-kebunnya sudah banyak yang subur, tapi akhirnya terbakar. Apa yang membakarnya? Kekufurannya itu sama dengan angin kencang yang membakar pahalanya. Nah, jadi bekas syaratnya untuk beramal itu yang pertama iman. Kalau tidak iman, artinya pahala tidak akan masuk. Syarat-syarat diterima pahala oleh Allah itu adalah iman. Orang kafir tidak akan mendapat pahala, hanya tinggal melihat nanti. Di akhirat akan dilihatnya kalau banyak yang dipuji seperti kebun, tapi dia tidak bisa menikmatinya. Nah, ini namanya yang banyak contoh-contohnya itu namanya tasbih tamsil. Di awalnya dipakai masal, wa masal. Ini gaya bahasa, diksi gaya bahasa. Pilihan kata-kata Allah sangat luar biasa di dalam ayat ini. Nah, itulah maka di akhirnya seperti itulah Allah menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya. Mudah-mudahan kamu bisa berpikir. Pikirkanlah dengan ulul albab.
ulul albab dengan akal sehat. Itu maksudnya. Kita ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan dan mempergunakan hartanya untuk mencari keredaan Allah dan untuk memperkuat iman pendirian hatinya, takobanya seperti perumpamaan kebun yang ada di dataran tinggi yang ditimpa oleh hujan lebat, maka dia menghasilkan buah-buahannya berlipat ganda. Jika tidak bisa ditimpa oleh hujan lebat, maka hujan gerimis pun sudah cukup. Dan Allah dengan apa yang kamu kerjakan Maha melihat. Adakah salah seorang kamu yang menginginkan mempunyai sebuah kebun daripada anggur dan daripada korma dan anggur, mengalir di tengah-tengahnya bermacam-macam sungai? Dia akan mendapatkan dari kebunnya itu bermacam-macam buah-buahan, dari segala macam buah-buahan. Dan tiba-tiba kebun itu, tiba-tiba dia mencapai usia tua, akibat, dan dia memiliki anak cucu yang lemah-lemah. Kemudian kebunnya itu diserang, ditimpa oleh angin kencang yang mengandung api, maka terbakarlah kebun itu. Seperti itulah menjelaskan Allah kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya. Mudah-mudahan kamu memikirkannya. Demikianlah Bapak-bapak Ibu. Ya, maksud ayat ini mari kita coba menerjemahkan secara bergantian.